Halo teman-teman, selamat pagi. Di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar ini teman-teman, cara kita mendebug program kita. Kita sudah coba ini kita coba ini kodenya yang faktorial ini teman-teman. Ini yang kita sudah buat dan kita akan coba di sini. Kalau yang ini kita menampilkan debuggingnya atau loggingnya di layar teman-teman. Jadi itu tidak bagus. Daripada kita tampilkan di layar, lebih baik kita tampilkan dalam bentuk file teman-teman, seperti ini. Seperti kita membuat sebuah file dengan nama my program log text ini, seperti ini, sehingga kita bisa akses. Kita bisa lakukan itu dengan cara ini, import logging, formatnya ini. Di file ini, di sini basic config sama dengan ini file. Oke, kita coba ganti level logging. Oke, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini file. My program log text txt, koma. Habis itu yang lainnya sama, level logging, debug, format, sc, level name, message. Oke, coba kita running ini. Kita bisa save as, control save as, faktorial. Oke, kita buka ini juga terminal. Pertama kita jadi ren pattern. Pattern 3 faktorial log.py 120. Oke, kita ada outputnya 120 katanya teman. Coba kita akses nih. Kita cek apakah ada nanti nama file dengan apa nih, saya mengerti maksudnya. Coba kita lihat filenya, ls text. Nama file kita adalah my program log text. Ini nih, kita ada outputnya teman. Coba kita open my program log. Oke, jadi kita berhasil teman-teman. Kita berhasil
memprint atau membuat sebuah file debugging, file logging file teman-teman, seperti ini. Jadi caranya di sini kita lihat, kita pakai program yang lama ya, kita import logging, lalu di sini ini kata kuncinya, kita buat sebuah basic config dengan file name myprogramlog.txt, level loggingnya logging debug, format asynchron time, level name, dan juga message. Jadi kita muncul ini, kita punya waktu yang sinkron, waktu hari ini yaitu tanggal 11 bulan 11 2025 masih di jam 4.40 AM. Levelnya debug ini dengan message. Oke teman-teman, kita sudah berhasil. Kita lanjut ke sini. Oke. Oke, jadi ini mau memberitahukan kita bahwa main debug dengan cara print menggunakan fungsi print, teman-teman, seperti ini. Menggunakan fungsi print seperti ini adalah cara yang buruk, karena ketika kita selesai melakukan ini, kita akan menghabiskan waktu dengan membersihkan fungsi print ini, teman-teman, dan bisa saja ini, secara tidak sengaja kita menghapus fungsi print yang digunakan bukan untuk non-log, teman-teman, bukan untuk logging, sehingga kita bisa merusak program kita. Kita juga bisa menambahkan ini nih, logging disable, logging critical. Oke. Oke, login level. Kita masuk ke login level, teman-teman. Ini login level, tabel login level di Python, teman-teman, diurutkan mulai dari yang paling basic sampai yang paling kritikal, teman-teman. Ini pertama kita punya level debug. Ini level paling rendah, teman-teman. Kita gunakan untuk detail yang kecil. Ini biasanya kita lakukan untuk biasanya ini kita gunakan untuk mendiagnosis problem, teman-teman, seperti itu. Kalau info kita bisa
merekam info seperti biasa yang atau mengkonfirmasi bahwa program kita bekerja dengan baik. Kalau warning, kita bisa gunakan untuk mengindikasi ada potensial problem, teman-teman, potensi masalah yang bisa membuat program kita tidak berjalan, mungkin sekarang atau mungkin di masa kedepannya. Kalau error, nah error ini yang berat ya. Error ini kita gunakan untuk merekod program yang menyebabkan satu dan lain hal gagal untuk eksekusi. Kalau kritikal ini yang paling penting, yang paling tinggi ini untuk mengindikasikan fatal error yang sangat fatal, yang seharusnya tidak bisa biarkan oleh si programmer, harus lihat sekarang, dan ini bisa menyebabkan program kita tidak berjalan sepenuhnya, teman-teman. Seperti itu. Kita coba mainkan yang interaktif share, teman. Oke, kita coba Python 3 ini nih. Import logging basic config level logging debug format ASC time S
kita lihat baik-baik. Oke, benar. Log debug some minor code and debugging details. Logging info and event happened info and okay. Something could go wrong. Oke, teman-teman, kita sudah coba. Ini dia. Jadi kita berhasil buat contoh-contoh errornya, teman-teman. Kita berhasil buat contoh-contoh error di sini di terminal kita, di interactive share kita, teman-teman. Oke. Disable logging. Okay, after you debugging your program, you probably want all these logs message cluttering the screen. The logging.disable function disables this so that you don't have to remove the logging calls by hand. Simply paste a logging level to a logging disable to suppress a log message and that level error. Disable logging disable logging critical to your program. Okay. Logging disable logging critical, lalu logging critical
critical error. Iya teman-teman, karena kita sudah disable jadi dia tidak bisa teman-teman. Kalau sudah di disable teman-teman, tidak bisa lagi. Oke, emu debug. Iya, ini kemudian kita tidak pakai emu tuh. Oke. Ya, kalau kita bisa pakai Visual Studio Code teman-teman. Oke. Iya, ini saran. Mana ada nih teman-teman. Ini kan harusnya 50, kenapa? Ini hanya menambahkan string ini nih. Tidak ada apa namanya. Operasi di sini. Oke, ini kalau kita pakai code editor teman, pakai seperti ini, Visual Studio Code seperti ini untuk debugging. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan bab 5 tentang debugging, debugging coins. Oke, nanti kita akan lakukan ini. Oke, yang ini kita akan cari bugs-nya teman.
Oke, sampai ketemu di video kita, pembelajaran kita selanjutnya teman-teman. See you.